أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Bapak semua yang hadir di sini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa menikmati nikmat yang Allah berikan itu di tahun yang baru. Mudah-mudahan bertambahnya kesempatan, bertambahnya umur, bertambah juga kebaikan kita insyaallah. Karena memang bagi hamba Allah bertambahnya kesempatan, kita harus berusaha penuh agar bertambah juga kebaikan. Sudah setahun yang lalu Allah beri kesempatan dan kemudian Allah beri kesempatan di tahun berikutnya. Semoga saja ini sekali lagi menambah kebaikan kita. Dan kita berharap kepada Allah agar ujung dari kehidupan kita adalah baik, yaitu disebut dengan husnul khatimah, ujung yang baik. Karena memang nanti kita akan bahagia kalau misalkan di penghujung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan berujung yang baik, bahagia. Dan kebahagiaannya tentu kalau di dunia saja kita ini bahagia dan menikmati apa yang telah Allah berikan, apalagi kalau misalkan Allah memberikan kebaikannya itu nanti di akhirat. Karena kita tahu semua bahwa Allah punya rahmat 100, turun ke dunia 1, nanti akan Allah berikan rahmat itu 99/100-nya itu di akhirat nanti. Kalau kita mau coba berimajinasi dengan kebahagiaan dunia seperti ini, apalagi kalau nanti yang 99%-nya Allah berikan, kita nggak kebayang. Yang 1% begini, ini sudah kita nikmati sekarang. Nikmat persaudaraan di antara kita ini adalah buah nikmat dari 1%-nya. Kita menyayangi anak-anak kita karena 1%-nya nih rahmat Allah itu. Kita menyayangi orang tua kita, itu pun 1%-nya. Bayangkan kalau misalkan nanti kita akan mendapatkan 99%-nya itu. Saya kebayang betapa bahagianya. Yang kebahagiaan itu sulit untuk digambarkan sekarang. Karena memang terlalu besar gap perbandingannya antara kenikmatan dunia dengan akhirat nanti, terlalu jauh. Tapi sekedar untuk mungkin imajinasi lah kalau di saya, 1%-nya saja sudah begini gitu nikmatnya, apalagi 99%. Kita pasti itu ya nggak kebayang itu. Bapak dan jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih kita buka kegiatan kita dengan mencoba
sedikit muhasabah ya, apa yang telah kita lakukan dahulu di setahun yang lalu, dan kemudian kira-kira rencana kita ke depan apa. Bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk malam ini ke hikmah yang ke-11. Di akhir hikmah yang ke-10 kemarin, pertemuan di bulan lalu, saya singgung sedikit ya, dan belum diterjemahkan juga. Hikmah yang 11 ini begini: idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Artinya kurang lebih, idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin itu artinya fi'il amr, perintah, kuburlah. Wujudaka, wujudmu, fi ardil khumul. Ard itu tanah, bumi, begitu ya. Fi ardil khumul. Khumul itu pengertiannya adalah syahrah. Syahrah itu apa? Popularitas, ketenaran, keterkenalan. Jadi penulis hikmah ini ingin memberikan pesan kepada kita agar kita memendam keinginan tenar, keinginan keterkenalan. Itu begitu. Kemudian fama nabata, dan apa saja yang tumbuh, mimma lam yudfan, dari apa yang belum terkubur, la yatimmu nitajuh, tidak akan sempurna buahnya. Jadi Bapak, kalau orang Arab itu, saya seringnya dalam memahaminya itu kalimat sebelumnya dulu gitu. Sesudahnya, maaf, di akhir, karena biasanya suka seperti itu dia ya, suka seperti itu walaupun tidak selalu ya. Sehingga untuk mengurai hikmah ini kita mulai dari yang penggalan kalimat yang terakhir dulu. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Jadi apa-apa saja yang tumbuh dari sesuatu yang tidak tertanam ke bumi, maka la yatimmu nitajuh, tidak akan sempurna buahnya. Dari situ, sehingga nanti Bapak dan jamaah sekalian, kita bisa tahu kenapa perlu kalimat yang pertama tadi. Kita suruh mentadaburi ini, dan pengalaman kita insya Allah mampu membuktikan ini. Sesuatu yang tumbuh, maksudnya tanaman berarti ini ya, yang lam yudfan, yang tidak tertanam ke bumi ya, itu yang tidak tertanam ke bumi, mimma la yudfan la yatimmu nitajuh, tidak akan sempurna buahnya, tidak akan sempurna hasilnya. Kita bisa tadabbur kan? Pohon yang tegaknya kuat itu kalau akarnya menghujam ke bumi. Pohon yang kuat kalau akarnya mencengkram bumi.
gitu kan tadabbur kita. Semakin kuat, semakin kokoh pohon itu kalau akarnya menghujam ke bumi. Semakin dalam, semakin kuat, gitu kan? Semakin kuat. Apa kira-kira ya? Pohon jati kali ya? Apalagi itu? Ya, segala pohon yang akarnya menghujam ke bumi itu biasanya kokoh. Ya, pohon itu kokoh, kuat. Kebalikannya, kalau pohon itu akarnya tidak dalam, maka gampang tumbang pohon itu. Itu sudah ilmu kita semua. Bahkan kalau akar itu tidak sampai ke bumi, itu bahkan gampang mati itu. Apa? Eceng gondok ya? Ini eceng nih gondok. Marah sama siapa nggak tahu nih eceng. Ya, marah sama siapa itu gondok. Ya kan gitu. Eceng gondok. Yang akarnya itu ngambang, nggak ke tanah gitu. Itu gampang sekali, hanyut sana, airnya ke sana, dia ikutan ke sini gitu. Ya, karena memang dari situ gitu. Dan gampang banget gitu. Airnya kering, mati. Ya, beda dengan pohon yang kemudian akarnya menghujam ke bumi dan mencengkeram bumi. Nah, perumpamaan ini Allah gambarkan dalam Al-Quran ketika Allah memberikan perumpamaan bagi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Seperti apa? Kasyajarah, seperti pohon gitu. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Aslu itu apanya? Akarnya thabitun, kokoh, tegar di bumi, wa faruha fis sama, dan cabangnya itu ke langit. Tu'ti ukulaha, kemudian apa? Memberikan makanan di situ. Kulahinin, setiap saat. Itu gambarannya gitu. Jadi Bapak-bapak dan hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan itu kayak gitu. Ya, perumpamaan kayak gitu. Nah, sekarang kita beranjak ke yang tengahnya, ke depannya, yaitu untuk itu maka apa? Idfan wujudaka fi ardil khumul. Untuk itu apa? Pendamlah rasa ingin ketenaran kita itu, ingin apa ya, ingin terkenal itu, ingin disebut itu, ingin dipandang itu gitu. Idfin wujudaka, maksudnya wujud itu bukan physically gitu ya, tapi memang kita kan wujud kita emang karena peran kan. Sebagai apa peran kita? Ya, sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang terpandang, sebagai orang kaya, sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai apa saja gitu. Ini wujud kita tuh begitu. Dan orang kadang-kadang tidak melihat kemanusiaannya, tapi melihat posisinya kan. Orang itu melihat posisinya. Kita akan silau, kita akan hormat kepada yang punya posisi tinggi. Itu biasa saja. Dan itu lumrah. Kalau kita hormat sama orang yang punya kedudukan, itu punya kedudukan, itu lumrah dan biasa-biasa saja gitu. Tapi yang menjadi masalah apanya? Orang yang sedang menyandang itu, menyandang ketenaran, menyandang kehormatan, menyandang itu, yang repot tuh dia gitu, bukan kita yang menghormatinya. Karena kita
sebagai sebuah kesopanan wajar kan, saya menghormati Pak Kandari orang tua saya, wajar. Kenapa? Orang tua saya ditokohkan di sini, katakanlah begitu, dan wajar, biasa-biasa saja. Tapi buat Pak Kandari ini masalah. Ya, tidak sedikit ini juga apa ya, menghinggapi orang-orang yang berlabel ustadz, berlabel apalah ya, itu sampai juga gitu. Dan ini enggak pilih-pilih nih, siapapun orangnya akan punya peluang itu gitu, ketika umpamanya ditokohkan, ketika diagungkan, ketika dihormati, itu akan punya peluang, siapapun tanpa terkecuali gitu. Sehingga yang dilihat adalah, kalau misalkan sekarang orang itu terkenal, orang itu masyhur, orang itu apa sekarang, selebritis orang itu luar biasa begitu, kalau dia nggak punya prinsip idfin wujudaka fi ardil khumul, maka yang menjadi masalah ketika dia berikutnya sudah tidak lagi sebagai orang yang ditokohkan karena masalah waktu, tidak terdengar ceritanya kemana dia sekarang. Ini akan sakit orang seperti ini dengan post power syndrome itu, akan sakit orang ini gitu. Maka dari itu resepnya di sini, idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburlah dirimu fil ard, bahasanya bukan alal ard, fil ard, di dalam bumi. Al khumul tadi syahrah, ketenaran, ketenangan, seterusnya begitu, keterkenalan. Ini agar dikubur gitu. Supaya apa? Supaya keterkenalannya, kehebatannya, kekuatannya betul-betul bermanfaat dan abadi, relatif. Ini penulis buku ini, Syekh Ibnu Athaillah, kapan nulisnya? Ya, kapan nulisnya? Ratusan tahun sudah sebelum kita, tapi kemudian sekarang kita baca. Kita baca. Ini buah dari apa? Buah dari ketika seseorang itu mampu menguburkan ingin keterkenalannya itu. Ya, begitu. Subhanallah. Ini resep yang luar biasa ini. Sehingga nanti orang itu, hikmah ini bukan berarti begini, karena memang kita harus mengubur keterkenalan maka kita nggak punya peran. Ini yang salah, bukan itu yang dimau. Bukan kemudian kita menarik diri dari lingkungan, dari masyarakat sekitar, dan kemudian kita punya peran apa-apa kita di masyarakat, sehingga khawatir terkenal apa, kita termasuk orang yang tadi itu, nggak mau bulan disebut begitu, menarik diri gitu. Itu yang jangan. Kenapa? Karena kita lihat saja lah, kita bahasa sejarah, banyak orang-orang terkenal kan ya. Di Indonesia ada Pak Karno, ada Pak Hatta, ada Buya Hamka, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan, ada macam-macam itu. Kalau memang mereka katakanlah menarik diri, tidak akan ada itu orang yang tersebut namanya itu. Dan mohon maaf, mungkin Indonesia nggak ada yang merdeka gitu, karena memang tadi dia nggak mau terkenal, sehingga menarik diri dari peran-perannya, baik itu peran agama maupun peran sosial. Kan buktinya ada gitu, dari katakanlah yang membela negeri ini, sampai kemudian kita jauh sebelum itu berbicara masalah sejarah Islam, katakanlah kalau memang resepnya adalah menarik diri dari dunia sekitarnya, tidak akan ada terdengar orang-orang yang hebat itu.
Nah, cuma tinggal satu resepnya, ya, rasa ingin, mohon maaf nih, jadi motifnya ingin terkenal itulah yang mesti dipendam, itulah yang mesti ditanam ke bumi dalam-dalam, gitu. Kalau kita hubungkan dengan hikmah yang kemarin, bahwa kemudian bahwa amal itu adalah suwarun qaimah, adalah suar gambar yang nyata begitu, dan ikhlas adalah merupakan yang disembunyikan, ya gitu, maka berarti bapak-bapak dan hadirin sekalian, kita harus betul-betul nih mengelola isi hati kita. Ini yang kita kubur dalam-dalam nih, yang kita kubur ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la a'malikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat suar gambarannya dan tidak melihat amalnya, perbuatannya, tapi kemudian Allah melihat hati. Ini yang kita kelola nih, yang perlu kita kendalikan, yang perlu kita manage di sini. Manajemen qalbu kita ini perlu kita tata tuh di sini, kita atur di sini. Karena ini yang perlu kita apa? Ya, perlu kita tanam tuh itu. Supaya apa? Supaya buahnya itu baik. Kalau sedikit kita mau belajar dari para salafun salih, pamannya ada seorang gubernur, kalau tidak salah namanya Said Amir bin Al-Jumahi kalau nggak salah, Said bin Amir Al-Jumahi kalau nggak salah namanya, ya. Nanti mungkin kalau ada salah dikoreksi. Itu seorang gubernur dilaporkan oleh rakyatnya, dan kebetulan waktu itu masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Dilaporkan bahwa gubernur ini dalam seminggu itu mesti sehari nggak masuk. Kurun waktu bekerja itu sehari mesti nggak masuk. Dilaporkan ke Umar. Ya Umar, gubernur ini itu dalam seminggu jadwal dia masuk mesti sehari dia nggak. Apalagi yang kedua, dia selalu terlambat kalau datang ke kantor. Terus apa lagi? Yang ketiga, dia tidak mau ditemui di waktu malam hari. Akhirnya apa? Sayyidina Umar nemui itu gubernurnya itu, ditanya, betulkah laporan dari rakyatmu bahwa kamu sering terlambat masuk kerja? Kata dia, ya, saya akui saya terlambat masuk kerja. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya saya tidak punya pembantu di rumah. Lalu ngapain? Saya sebelum berangkat kerja memastikan bahwa pekerjaan rumah selesai, masak diantaranya. Satu. Oh gitu. Satu. Kemudian itu dalam seminggu kamu mesti nggak masuk sehari. Wahai Umar, wa Amirul Mukminin, saya cuman punya baju satu, dan ketika saya tidak masuk, saya sedang mencuci baju saya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kenapa kamu tidak mau ditemui malam hari? Jawab Khalifah gubernur itu, saya bagi waktu, siang untuk rakyat, malam untuk Allah.
siang saya untuk rakyat, malam untuk Allah. Maka itu saya tidak ingin diganggu ketika saya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan nih, ini kan kemampuan orang untuk tadi terkenal, tapi kemudian apa? Dia begitu perhatian sama isi hatinya, sama isi hatinya. Kan boleh-boleh saja sebetulnya, kan namanya gubernur punya baju ya jangan satu lah, yang banyak, dan kemudian pembantu juga bisa lah begitu. Tapi apa? Dia ingin mengubur tuh ojo dumehnya itu. Ojo dumeh ya gitu ya, dumeh ya. Dia sebagai pemimpin gitu kan bisa ngapain sebetulnya, bisa dilakukan itu. Itu satu. Coba kisah berikutnya, umpamanya kisah putrinya baginda Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Sebagai anak Nabi, ya, anak Nabi, anak Rasul, bersama dengan suaminya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang sepupuan dengan baginda Nabi, menantunya itu nggak punya pembantu di rumah, sampai kemudian diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah sampai ya apa lah ya, kapalan istilah kita ya di tangannya. Kemudian suaminya ini kasihan, Fatimah mintalah sama ayah, kan banyak tuh tawanan perang yang perempuan, suruh bantu kita lah, suruh bantu kita, minta sama ayah sana. Kemudian apa? Mau minta tapi malu. Sayyidah Fatimah malu untuk minta itu, sehingga ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Ketemu dengan baginda Nabi, diceritakan itu. Kemudian apakah diberi pembantu itu oleh baginda Nabi? Ternyata cuma dikasih resep. Apa resepnya? Resepnya adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33, ada satu riwayat 34 riwayat yang lain. Tidak diberikan pembantu, cuma diberikan itu, dan kamu baca itu ketika kamu menjelang tidur, berada di pembaringan, bacalah itu. Dan diceritakan bahwa keluarga itu tidak pernah lagi kelelahan setelah itu. Bayangkan ini bagaimana cara mengelola, mengubur ketenaran, mengubur keterkenalan, kedudukan posisi yang tinggi, sehingga apa? Buahnya bisa semerbak sampai sekarang. Kita bisa dengar, kita bisa nikmati cerita itu, dan bisa kita ladani. Itu ya, subhanallah ya. Itu kira-kira hikmah yang ke-11 ya. Sehingga Bapak dan hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disuguhkan sebuah resep konsep yang sederhana sebetulnya ya. Ingin agar kemudian hasilnya baik, maka pandamlah rasa ingin keterkenalan itu, gitu ya. Itu yang ke-11, nyambung ke yang ke-12. Silama ya. Hai. Yang ke-12. Yang ke-12 bunyinya begini.
ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Apa artinya? Artinya adalah sesuatu tidak akan bermanfaat buat hati seperti uzlah. Jadi sesuatu, hal-hal apa saja tidak bermanfaat untuk hati seperti uzlah. Artinya enggak ada satupun seperti uzlah, gitu ya. Uzlah itu adalah mengisolir diri dari keadaan sekitarnya, gitu, mengisolir diri dari sekitarnya. Apa kalau kita lockdown? Ya, lockdown itu ya, uzlah itu gitu, mengisolir diri dari sekitarnya, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bermanfaat buat hati ya seperti uzlah, seperti menyendiri. Artinya bahwa hati ini ya, ini masalah ini memang ya, hikam ini masalah berkisar masalah hati memang ya, gitu. Jadi hati ini, sesuatu itu bermanfaat buat hati tidak ada semisal uzlah, mengisolir diri. Jadi kurang lebih hati ini akan bisa efektif, bisa baik, bisa sehat bila kita melakukan isolasi, ya, isolasi, gitu, nggak berinteraksi dengan dunia luar, gitu, ya, itu seperti itu. Kemudian apa? Yadkhulu biha midana fikrah, ya, maidana fikrah. Nah, kemudian masuklah ya biha dengan uzlah itu ke tingkat tafakur. Nih Bapak-bapak dan hadirin sekalian, ada hati, tidak satupun yang bisa bermanfaat hati kecuali menyendiri, dan kesendiriannya itu atau menyendiriannya itu diisi dengan tafakur, gitu ya, diisi dengan tafakur. Di mana sih posisi enaknya nih? Kita kadang-kadang memang perlu suasana yang isolir, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari keramaian, jauh dari godaan-godaan yang berada di sekitarnya, gitu. Kadang-kadang begitu. Perlu, ya. Makanya Ramadan ada itikaf, kan? Ada itikaf. Dianjurkan 10 hari asrul awakhir, 10 hari terakhir Ramadan dianjurkan untuk i'tikaf. Supaya apa? Untuk latihan ini, gitu, latihan. Karena nanti ketika kesendirian itu akan punya peluang, gitu ya. Tentu sendiriannya bukan merenung sendiri nih ya, karena harus diisi dengan tafakur di sini. Dari kesendirian itu diisi dengan tafakur, supaya bernilai itu kesendiriannya itu, ya, supaya bernilai, diisi dengan tafakur. Hatinya jadi apa? Jadi hidup dengan tafakur. Makanya kita akan jumpai Bapak dan kemudian hadirin sekalian, akan kita jumpai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala memberikan arti penting tafakur seperti apa.
Di antaranya apa? Di surat Ali Imran yang sering dibaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Sampai begitu. Diisi dengan tafakur. Kesendirian, ya tentu jauh dari gadget, ya, jauh dari HP, jauh dari hoax, jauh dari postingan, jauh dari broadcast yang nggak ada artinya begitu. Kita jauh dari itu, ya, kita jauh dari itu. Karena biasa gitu, apalagi baca Quran di situ pakai mushafnya yang HP, ya. Kemudian ada bunyi notifikasi teng gitu dari macam-macam, tilawahnya berhenti, ya. Kemudian apa? Lihat pesan gitu. Makanya boleh sih nggak apa-apa ya mushaf di HP, nggak apa-apa gitu, tapi kemudian kalau ingin tidak terganggu bagusnya memang mushaf buku gitu ya, bukan mushaf HP itu sebaiknya. Kenapa? Karena gangguannya banyak, tilawahnya cuman berapa ayat, kemudian tilawah dalam tanda petik pesan itu lebih lama ketimbang ayat yang dibaca. Itu barangkali ya kehati-hatiannya itu di situ. Perlu ada saat-saat itu, perlu saat-saat untuk tafakur itu, ya, karena memang baginda Nabi pernah berpesan kepada kita semuanya lewat Ibnu Abbas, sahabat Nabi, begitu kan? Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah, tafakurlah fi khalqillah, ciptaan Allah, wala tafakkaru fillah, janganlah berfikir memikirkan tentang Allah, tapi berfikir tentang ciptaan Allah. Itu ada begitu gitu. Supaya apa? Supaya hati kita ini terisi. Dan kalau misalkan tafakur itu akan membuat iman kita bertambah. Kan yang kita tafakuri adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ada di alam. Dan kalau misalkan kita mentafakuri alam itu, berarti kita mentafakuri ayat Allah juga. Karena Allah ada dua, ada yang qauliyah dan ada yang kauniyah. Yang qauliyah itu diucapkan, yang kauniyah yang tercipta di alam ini. Kita mentafakuri itu gitu. Dan dua-duanya itu akan meningkatkan keimanan. Karena memang innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Karena orang-orang beriman itu adalah bergetar hatinya ketika diingatkan akan Allah. Ada getaran, ada frekuensi yang sama antara menyebutkan kata Allah dengan hatinya orang beriman, itu nyambung, terkoneksi gitu ya, terkoneksi. Kemudian apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Al-Quran dibaca, bertambah imannya. Alam kita tafakur juga akan bertambah iman kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian convert ke Islam, masuk ke Islam, itu gara-gara memang tafakur terhadap alam itu. Itu gara-gara itu. Bahkan sampai kemudian dia mempertemukan antara konsep dalam Al-Quran dan terhadap di alam. Pernah ada seorang doktor ahli kulit orang Thailand itu masuk Islam tuh gara-gara di surat An-Nisa kalau nggak salah 56
innal ladzina kafaru wal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah, sawfa nuslihim naran, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Nadijat juluduhum, kulit mereka hangus. Baddalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul 'adzab, supaya mereka merasakan adab. Kata dokter yang ahli kulit itu mengatakan, kalau kulit ini terbakar hangus, maka sarafnya mati dan tidak lagi merasakan sakit. Tapi ketika umpamanya ada operasi dan seterusnya dan hidup kembali, nggak gosong lagi, ada operasi berikutnya dan sebagainya, begitu kata mereka, maka akan merasakan sakit lagi. Kata dia, Al-Quran ini bukan buatan, bukan tulisan Muhammad, dia firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memang? Karena Nabi Muhammad nggak pernah belajar tentang kulit itu, nggak pernah belajar. Kayak apa begitu, nggak pernah belajar. Tapi kemudian apa? Ayat ini menunjukkan kebenaran itu. Masuk Islam akhirnya, dia bersyahadat. Gitu ya. Itu luar biasa. Semuanya, baik itu ayat yang qauliyah Al-Quran, kauniyah, kalau di alam, itu luar biasa, akan meningkatkan itu. Itu ya, Bapak-bapak dan kemudian hadirin sekalian. Ini hikmah yang ke 12 ya. Kita lagi Isa 6 menit lagi, tanggung kalau saya tambah ya. Baik. Semakin ada kesempatan untuk menyendiri dan kemudian mentafakuri ayat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pilihan waktu yang tepat. Allah memilihkan waktu memberikan waktu 24 jam sehari semalam. Dan di antara waktu yang tersedia itu, kita berikan porsinya untuk ini, untuk menyendiri, untuk uzlah, bermanfaat buat hati. Dan pilihan waktunya itu, kalau kita lihat di surat Al-Furqan, itu pilihannya adalah agar praktek menyendiri kita tidak mengganggu orang, ya begitu, tidak mengganggu orang dan tidak diganggu oleh orang. Maka pilihannya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Pilihannya adalah waktu-waktu istirahat, waktu malam. Ini saatnya untuk kita bisa mengisolasi diri, sehingga apa? Kita di saat harus bertemu dengan orang tidak menyendiri, tapi gunakan waktu yang memang orang wajarlah kalau nggak ingin ditemui, wajarlah kalau misalkan orang itu tidak ingin bertemu, begitu, wajar ya malam hari. Ya kayak sekarang umpamanya ini masjid kita menyelenggarakan kegiatan ini, itu diantaranya untuk memberikan porsi itu, dan nggak lama, cuman paling setengah jam saja gitu. Sudah 2 hikmah yang kita bahas kan. Apalagi kalau misalkan kita sempatkan di malam hari sebelum tidur, atau kemudian setelah tidur kita bangun, saat itu kita bisa gunakan untuk itu. Wah, ini keren. Sehingga waktu-waktu yang Allah siapkan, dari mulai detik, menit, jam, begitu, ini ada waktu-waktu untuk kita bisa mengisolasi diri gitu, lockdown ya. dari apa namanya, dari hiruk pikuk hiruk pikuk kesibukan,
dunia. Mudah-mudahan tuh seperti itu. Insya Allah nanti di bulan yang akan datang kita akan masuk ke hikmah yang ke-13 ya. 13, dan ini masih bercerita tentang hati ya, masih bercerita tentang hati. Itu saja barangkali malam ini insyaallah kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walafu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.